Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku kelas 4? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas bab beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga pembelajaran kali ini dan seterusnya kita mendapatkan kefahaman dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Adakah kaitan gambar-gambar berikut ini dengan tugas para malaikat Allah? A. Pengertian beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Kata malaikat berasal dari kata malakun yang artinya utusan atau risalah. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, tidak bisa dilihat dan diciptakan dari cahaya. Mereka selalu mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah yang pertama, kita meyakini bahwa malaikat Allah itu ada, meskipun tidak bisa dilihat dengan mata. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya malaikat itu makhluk Allah yang tidak boleh disembah. Selanjutnya, kita meyakini bahwasanya malaikat Allah mempunyai sifat-sifat khusus, seperti tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, tidak memiliki nafsu, memiliki sayaf, dan selalu patuh akan semua perintah Allah. Di antara dalil yang menunjukkan keimanan kita kepada malaikat Allah atau perintah Allah agar kita beriman akan adanya malaikat adalah surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Malaikat Allah mempunyai sifat-sifat khusus. Di antaranya, 1. Malaikat Allah bersifat gaib atau tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Kedua, mereka diciptakan dari cahaya atau nur. Ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Selanjutnya, tidak memiliki nafsu. Selanjutnya,
memiliki sayap. Selanjutnya, selalu mematuhi perintah Allah. Dan yang terakhir, mereka selalu membaca tasbih. Subpokok bahasan yang kedua adalah mengenal malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Malaikat Allah itu jumlahnya banyak sekali. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti mereka. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui 10 nama malaikat beserta tugasnya. Mengetahui 10 malaikat beserta tugasnya termasuk bagian dari rukun iman. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Yaitu yang pertama malaikat Jibril. Dia bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kedua malaikat Mikail. Dia bertugas membagikan rizki kepada makhluk Allah. Selanjutnya malaikat Israfil. Dia bertugas meniup trompet atau sangkakala. Selanjutnya malaikat Azrail. Dia bertugas mencabut nyawa. Selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Dia bertugas bertanya di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua amal baik. Selanjutnya ada malaikat Atid yang bertugas mencatat semua amal buruk. Selanjutnya ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Bahasan yang ketiga adalah menerima keberadaan malaikat Allah. Di antara cara kita menerima keberadaan malaikat Allah adalah yang pertama, setiap saat takut dan ingat Allah. Karena ada malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita, yang selalu mencatat amal perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Selanjutnya, selalu mengingat kematian. Karena Allah menciptakan malaikat Azrail yang bertugas mencabut nyawa makhluknya tanpa pandang bulu, meskipun dia masih kecil. Kalau ajalnya sudah datang, maka malaikat Azrail akan mencabut nyawanya atas perintah Allah. Selanjutnya adalah kita mau melakukan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh malaikat. Di antaranya menuntut ilmu. Di antaranya lagi bersilaturahim kepada saudara atau sahabat. Banyak bersedekah. Kemudian berdiri di shaf barisan pertama pada sholat berjamaah. Subpokok bahasan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Di antara perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah adalah yang pertama, kita gemar bersedekah. Bersedekahlah dengan kemampuan kita, walaupun sedikit jumlahnya, dalam keadaan suka maupun duka. Bersedekahlah, karena malaikat suka pada orang yang bersedekah. Selanjutnya adalah selalu atau melakukan semua perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ingatlah Allah menciptakan malaikat Raqib yang selalu siap mencatat semua perbuatan baik kita. Dan ingat pula Allah menciptakan malaikat Atid
yang setiap saat sedia mencatat semua perbuatan buruk kita. Karena itu, kerjakanlah perbuatan baik, tinggalkanlah perbuatan buruk, dimanapun kita berada. Meskipun kita dalam keadaan sendiri, tidak banyak orang. Semoga pembelajaran kali ini dan materi beriman kepada malaikat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita yang baik. Karena yang terpenting adalah implementasi keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, yakni kerjakanlah perbuatan baik, tinggalkanlah perbuatan buruk, dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Ingatlah Allah yang telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Cukup sekian, banyak salam, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.